Perhatian. Konten ini mengandung makna mendalam pada sebuah sudut pandang atau opini dari perjalanan batin seseorang yang tidak memaksakan siapapun untuk dapat menerimanya ataupun menolaknya. Sahabat Bahtera, kita mempunyai dua pandangan terhadap semua hal, yaitu pandangan objektif dan pandangan subjektif. Nah, perkara tentang Tuhan, saya akan memandang dari sudut pandang objektif, bahwa Tuhan tidak ada secara objektif. Oke, video ini saya beri judul Ketuhanan Tanpa Tuhan, karena beberapa minggu atau bahkan bulan yang lalu, ketika saya menjelaskan tentang ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang akan kita implementasikan dalam hidup, kemudian ada yang bilang, loh, kalau ada sifat-sifat Tuhan harus ada Tuhan dong. Kalau kita bicara ketuhanan, ya Tuhan harus ada. Makanya kemudian ada ketuhanan karena ada Tuhan. Untuk menjawab itu dan untuk menjalankan sebuah pola pikir kita tentang Tuhan dan ketuhanan, maka saya buat video ini. Tujuannya bukan untuk meniadakan Tuhan. Sekali lagi, bagi sahabat-sahabat yang mendengar video ini tidak bertujuan untuk meniadakan Tuhan. Video ini mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya agar ada Tuhan atau tidak, percaya Tuhan yang seperti apa, terserah. Yang penting adalah bagaimana kita di dalam hidup mewujudkan sifat-sifat Tuhan itu. Baik, saya mulai tentang ketuhanan tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, secara objektif, Tuhan tidak ada. Karena secara fakta-fakta empiris, Tuhan tidak ada. Orang boleh saja bilang bahwa lu kan ada alam semesta, ada bumi seisinya, ada gunung. Bukankah itu sebagai tanda bahwa Tuhan ada? Kalau kemudian ditanya, mengapa itu tanda sebagai Tuhan ada? Loh, buktinya? Nggak mungkin dong semua ini ada tanpa ada yang mencipta. Loh, itu kan asumsi kan? Kita berasumsi bahwa semuanya ini ada, pasti ada yang menciptakan gitu kan. Pasti ya, sudah dipastikan. Ini kan asumsi, karena belum dibuktikan secara nyata bahwa semua ini ada yang mencipta. Kita semuanya masih berasumsi, tapi boleh-boleh saja menggunakan asumsi itu. Kembali lagi, ketuhanan tanpa Tuhan. Bagi saya jelas bisa kita mengimplementasikan atau meyakini ketuhanan tanpa Tuhan. Beberapa waktu yang lalu juga ada yang bertanya, loh bagaimana dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa? Saya menjawab, saya sangat setuju dengan itu. Saya sangat setuju, saya sangat mendukung dan saya memasyarakatkan ketuhanan yang Maha Esa. Loh, implementasi dari ketuhanan ini yang kemudian akan mewujudkan masyarakat yang damai, adil dan makmur, tanpa perpecahan gitu. Karena setiap dari kita menyadari tentang ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ada argumen, loh kalau gitu harus ada Tuhan dong untuk bisa mewujudkan ketuhanan. Karena tanpa ada Tuhan, ketuhanan ini nggak ada. Baik, kita semuanya tentu tahu, saya akan menggunakan analogi ya, analogi tentang cerita superhero supaya kita tahu semua. Dan superhero yang saya gunakan yang sudah kita kenal semuanya, Superman. Suka menolong, baik hati, tanpa pamrih, karena menolong nggak dibayar juga nggak apa-apa. Superman. Oke, kita tahu semua dari film Superman. Nah, Superman ini ada secara nyata atau tidak? Tentu Anda menjawab, oh itu hanya ada di film. Itu adalah cerita fiktif atau karangan fiktif. Karena berasal dari komik, kemudian difilmkan gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita menerapkan atau mengimplementasikan
sifat-sifat baik dari Superman. Kita menolong tanpa pamrih, membantu orang, ringan tangan, bersifat kekeluargaan, tidak memusuhi gitu. Bisa nggak kita mengimplementasikan sifat-sifat Superman? Padahal Superman itu fiksi. Superman itu nggak nyata. Itu adalah tokoh karangan. Kemudian kita di dalam hidup sehari-hari ingin berbuat baik, dan kita mengimplementasikan, menerapkan sifat-sifat baiknya Superman. Bisa kan? Jelas bisa. Kan Superman nggak perlu nyata. Superman itu tidak perlu ada secara real. Tapi kita bisa mengimplementasikan itu, walaupun Superman itu adalah tokoh fiktif. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah, dulu, karena kita mempunyai nenek moyang manusia ya, bukan hanya bangsa Indonesia, yang menginginkan hidup baik, kemudian ada sifat-sifat baik, maka ada sebuah cerita yang dibangun tentang Tuhan. Karena ada cerita yang dibangun tentang Tuhan yang mempunyai sifat-sifat baik, maka yang diperlukan dalam hidup adalah menerapkan sifat-sifat baik ini. Sifat-sifat baik ini yang kita kenal sebagai ketuhanan, karena ketuhanan merupakan kata sifat. Nah, saat kita menerapkan sifat-sifat baik atau mengimplementasikan ketuhanan, maka seyogyanya, semestinya, ketuhanan bisa kita implementasikan tanpa Tuhan. Karena Tuhan hanya sebagai bentuk atau tokoh yang akan diambil sifat-sifat baiknya. Makanya kemudian kalau di Jawa ada manunggaling kawula Gusti atau jumbuing kawula Gusti. Nah, jumbuing kawula Gusti atau manunggaling kawula Gusti ini kan bukan berarti kita menjadi Tuhan. Sebuah metafora yang sangat mulia sekali di Jawa dengan istilah jumbuing kawula Gusti. Nah, menyatunya kita dengan Tuhan ditandai dengan kita menerapkan ketuhanan di dalam hidup. Jadi bila ada orang yang sudah menerapkan ketuhanan, dia sudah mengimplementasikan sifat-sifat Tuhan, maka itu bisa disebut sudah jumbuhing kawula Gusti atau manunggaling kawula Gusti. Jadi bila Anda ingin mendapatkan tingkat atau ilmu manunggaling kawula Gusti, jumbuhing kawula Gusti, nggak perlu puasa, nggak perlu bertapa, nggak perlu melakukan sesuatu yang berat-berat. Cukup terapkan sifat-sifat baik dalam hidup Anda yang mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Maka Anda sudah menjadi Tuhan. Anda sudah jumbuhing kawula Gusti, Anda sudah manunggaling kawula Gusti. Karena sudah menerapkan ketuhanan di dalam hidup. Atau bahkan kemudian ketuhanan itu sudah mewarnai langkah Anda, sudah mewarnai hidup Anda. Jadi, bisa nggak menerapkan ketuhanan tanpa Tuhan? Jelas bisa. Kita tidak butuh Tuhan untuk menerapkan ketuhanan. Karena ketuhanan ini merupakan sifat yang berdiri sendiri, yang sebenarnya sifat-sifat inilah yang utama menjadi pola pikir dari nenek-nenek moyang manusia yang menginginkan hidup baik, yang menginginkan hidup itu saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi, saling membantu. Nah, kemudian dia harus menurunkan sifat-sifat itu dalam hidup yang diambil dari sebuah tokoh yang bernama Tuhan.
Jadi bagi Anda sebetulnya, bagi kita, bagi Anda siapapun juga, kita nggak usah ribut tentang Tuhan ada atau tidak. Orang yang berpandangan Tuhan tidak ada, tetapi dia mengimplementasikan ketuhanan, hidupnya menjadi baik. Orang yang berpandangan Tuhan ada dan juga mengimplementasikan ketuhanan, hidup juga menjadi baik. Yang hidup menjadi tidak baik, yang hidup menjadi kacau dan menjadi permusuhan adalah ketika dia tidak percaya Tuhan dan dia tidak menerapkan ketuhanan dalam hidup. Yang dia percaya Tuhan, tapi dia tidak menerapkan ketuhanan di dalam hidup. Jadi, di dalam hidup kita, implementasi di dalam kehidupan sehari-hari, yang kita butuhkan adalah Tuhan atau ketuhanan. Untuk mewujudkan masyarakat damai, adil dan makmur, yang kita butuhkan adalah Tuhan atau ketuhanan. Kalau Anda ngotot yang dibutuhkan Tuhan, Anda kemudian terjebak dengan sosok Tuhan ini yang harus Anda yakini ada, kemudian Anda berusaha mati-matian untuk meyakinkan orang lain bahwa sosoknya ini ada, atau bahkan kemudian Anda marah-marah kalau sosok Tuhan ini dianggap diremehkan, maka otomatis Anda akan lupa untuk menerapkan ketuhanan. Sifat-sifat mulia Tuhan ini lupa untuk diterapkan karena Anda terjebak dengan sosok Tuhan. Sahabat Bahtera, jadi sebetulnya sangat mudah ketika kita tidak terjebak dengan Tuhan ada dan Tuhan tidak ada. Kita akan fokus kepada ketuhanan yang kita implementasikan. Dan kita bersama-sama berupaya untuk mewujudkan ketuhanan di dalam hidup. Sekali lagi, kalau bagi orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia mengimplementasikan ketuhanan di dalam hidup, tentu sekitar akan damai dengan sifat-sifat mulia Tuhan itu. Bagi mereka yang percaya Tuhan dan juga mengimplementasikan ketuhanan dalam hidup, sekitar akan damai dengan sifat-sifat mulia Tuhan itu. Jadi yang jadi penting itu apa? Yang jadi penting dalam hidup kita itu apa? Apakah kita hanya akan sekedar ngotot bahwa Tuhan itu ada, kemudian kita lupa dengan ketuhanan? Atau kemudian kita menyadari bahwa yang penting dalam hidup kita adalah mengimplementasikan ketuhanan yang Maha Esa di dalam hidup kita. Mari kita lihat secara jernih, sehingga kita tidak terjebak dengan perdebatan itu. Sehingga kita bisa mengimplementasikan ketuhanan, walaupun itu tanpa Tuhan. Atau bagi Anda, mengimplementasikan ketuhanan tanpa Anda melihat lagi apakah itu ada Tuhan atau tidak. Jadi mungkin nggak kita menciptakan kehidupan yang berketuhanan yang Maha Esa, tapi tanpa Tuhan? Sangat mungkin. Dengan analogi tadi, bahwa kita bisa mengimplementasikan sifat-sifat baik Superman, tanpa Superman itu harus ada. Kita bisa mengajak orang lain untuk mengimplementasikan sifat-sifat baik melalui satu tokoh yang kita ciptakan. Saya menciptakan tokoh namanya Dul Kemut. Dul Kemut nggak ada. Tapi lewat tokoh Dul Kemut, saya ingin mengajak untuk bisa berefleksi lewat sifat-sifat Dul Kemut. Jadi Dul Kemut itu sengaja saya create agar kita bisa melakukan bercermin lewat Dul Kemut. Jadi bisa jadi bahwa Tuhan sengaja dibuat agar kita memahami ketuhanan dan agar kita bisa mengimplementasikan sifat-sifat mulia yang baik dari
Tuhan ini. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.